Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar cara merajut pakaian mini ya, untuk souvenir, gantungan kunci, atau hiasan lainnya. Untuk bahan dan alat silahkan disimak ini, tonton sampai habis ya, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Oke, untuk bagiannya ada bagian atas dan bagian bawah yang akan kita buat. Nah, untuk bagian pertama kita akan belajar membuat bagian atas, yaitu leher dan badannya. Sama semuanya ya, bagian atas saya awali dengan membuat ring dari 20 CH ditambah slip stitch seperti ini. Lalu untuk R1-nya kita isi setiap stitch, setiap rantai itu dengan 1 DC. Kemudian di sebelahnya kita lanjutkan dengan 2 DC seperti itu. Jadi untuk awalannya boleh bebas ya, mau 1 DC dulu atau 2 DC dulu ya. Yang penting untuk seterusnya 1 DC dan 2 DC ini selalu berselang-seling diisikan ke dalam CH-nya. Silakan diteruskan hingga 1 putaran. Jika sudah selesai seperti ini, kamu tinggal isi bagian stitch akhirnya. Ingat, sesuaikan dengan urutan berselang-selingnya. Slip stitch di chain ketiga awal. Nah, jumlah DC yang akan terbentuk di R1 ini adalah 30 DC. Itu sudah dengan 3 CH tadi ya. Jadi 3 CH-nya sudah dihitung sehingga menjadi 30 DC. Oke, kita lanjut ke round 2. Kita akan membuat bagian yang seperti pinggang ini ya. Round 2 caranya, kita buat 3 CH dulu, kemudian kita isi 8 stitch berikutnya dengan 1 DC. Sehingga jumlahnya untuk sisi belakang ini adalah 9 DC. Setelah selesai 9 DC, kita akan membuat lubang lengan. Lubangnya kita buat dari skip 6 stitch ya, lalu kita buat DC mulai dari stitch ke-7. Nah, seperti ini kita dorong ke depan. Kita tambahkan lagi 1 DC di 8 stitch berikutnya, sehingga untuk sisi badan depan ini juga ada 9 DC. Jika sudah selesai, ini ujungnya nanti pasti skipnya juga 6 ya teman-teman. Jadi langsung aja setelah 9 DC nya itu kita slip stitch di chain ketiga awal. Jika sudah selesai tinggal chain 1, lalu kita potong benangnya. Nah, ini bagian badan atasnya sudah jadi, siapkan 2 supaya nanti pas aplikasinya 1 pasang. Baiklah, kita akan lanjutkan membuat bagian bawah. Kita buat yang pakaian cowok dulu ya. Kita bikin overall, jadi bagian bawahnya adalah celana gitu. Jadi tadi kan ada 9 DC nih. Nah, DC kelima ini akan menjadi bagian tengah-tengah yang akan mendapat pengerjaan stitch sebanyak 2 kali. Oke, bagaimana caranya? Mari kita simak. Kita memulainya dari bagian pinggir ya. Dari bagian setelah kita slip stitch, boleh di tempat kita slip stitch atau di samping slip stitch itu mepet banget, ada yang kayak rantai masuk ke sana, itu boleh juga kayak gitu ya, terserah mana yang lebih mudah aja untuk kalian. Nah, kemudian buat 3 CH, lalu isi 4 stitch berikutnya dengan 1 DC, sehingga total sisi ini nanti jadinya 5 DC ya. 3 CH tetap kita hitung sebagai 1 DC. Nah, setelah stitch yang kelima ini, nah ini ya, setelah stitch yang kelima ini kita putar badan bajunya, kita putar, kita langsung masuk ke stitch kelima juga yang kita hitung dari arah seberangnya ya,
stitch yang kelima juga kita tusuk di situ, baru kita lanjutkan memutar membuat 1 DC di stitch-stitch yang tersisa. Nah, berputar seperti itu ya. Jika sudah selesai, kita tinggal slip stitch di chain ketiga awal. Kita akan lanjutkan ke round 2-nya untuk kakinya ya. Jadi kita isi setiap stitch itu tetap dengan 1 DC. Jadi awalnya masih 3 CH, lalu dibuat 1 DC sampai nanti selesai 1 putaran. Jika sudah selesai, tetap slip stitchnya di chain ketiga awal. Lanjutkan sama seperti itu juga pada round 3, mulai dengan 3 CH, lalu diisi 9 stitch berikutnya dengan 1 DC. Jika sudah selesai, kita slip stitch. Kita akan membuat round 4 untuk membuat bagian kakinya sedikit mengecil ya. Caranya setelah slip stitch langsung kita ke stitch sebelahnya membuat 1 SC. Jadi tanpa chain 1 di sini, biar jumlah stitchnya berkurang 1 ya. Jadi dia agak sedikit lebih kecil daripada yang tadi. Kita buat 1 SC di setiap stitchnya. Jika sudah selesai, kita tinggal slip stitch di atas SC yang pertama ya. Oke, tinggal chain 1, lalu kita bisa potong benangnya dan kemudian kita rapikan dengan menggunakan jarum sulam. Kita tusukkan jarum sulamnya ke arah bagian atas ya, jadi dari bawah ke atas, lalu kemudian diselipkan. Usahakan waktu kita menusukkan jarum sulamnya itu nggak tembus keluar ya, nggak tembus ke sisi luar, supaya benangnya tersembunyi dengan rapi di bagian dalam. Baiklah, kita lanjutkan membuat kaki yang sebelahnya ya. Caranya sama seperti tadi. Kita mulainya dari tepi badan, tepatnya di bawah lubang lengan. Kita mulai dari sana. Lalu sama, kita bikin chain 3 dulu. Nih, lihat bagian bekas chain 3 slip stitchnya ya. Kalau dia ke arah bagian belakang, semuanya kita mulai ke arah bagian belakang, supaya jejak slip stitchnya nanti tetap sama, jadi bagian depan tetap rapi. Oke, chain 3, kemudian kita isi 5 stitch berikutnya dengan 1 DC seperti ini. Nah, ini yang keempatnya ya. Nah, yang kelima, perhatikan teman-teman caranya ya. Kita isi 1 kali lagi di tempat yang sama dengan yang kaki sebelahnya. Tuh, jadi 1 stitch kelima yang di tengah badan itu ada 2 kali pengerjaan di sana ya. Sama juga dengan yang di belakangnya, itu stitch yang kelimanya juga kita tusuk di sana. Nah, ini ya. Nah, kita tusuk di sini. Memang agak sedikit sulit kalau untuk kaki sebelahnya, tapi itu tinggal kita tekuk kaki yang sudah jadi ya, untuk mempermudah. Lanjut lagi ya, kita isi 1 DC sampai 1 putaran. Kemudian kita slip stitch di chain ketiga awal. Nah, ulangi cara yang sama yang seperti kaki yang awal tadi sampai nanti kakinya sepenuhnya jadi. Nah, seperti ini nih, ini udah jadi sampai round 3, lalu saya tinggal bikin SC berkeliling untuk menciutkan bentuk kakinya. Slip stitch di atas SC yang pertama ya. Kita lanjutkan lagi chain 1, potong benangnya, lalu kita rapikan sisa-sisa benangnya. Oke, tinggal digunting. Kalau mau menggunting sedikit ditarik baru digunting ya. Nah, ini udah jadi nih. Duh,
saya ngisi suara ini ramai sekali karena ini kondisinya pagi hari ya, jadi semuanya sedang beraktivitas. Saya nggak ketemu waktu yang bagus untuk merekam suara. Oke, kita lanjutkan untuk membuat tali overallnya ya. Jadi kita pastikan dulu posisi lurus dari bahu ke bagian pinggang. Kemudian kita slip knot. Lalu kita buat 7 CH. Di CH yang ke-8 kita kaitkan dengan bagian bahu. Itu ya. Seperti itu, seperti membuat slip stitch. Lalu kita lanjut lagi membuat 6 CH. Kemudian CH yang ke-7-nya nanti kita sambil menyelipkan ke arah bagian pinggang. Nah, seperti itu. Chain 1 baru kita putus benangnya. Saya ulangi lagi ya. Kita pastikan dulu posisi lurus seperti ini supaya kita tahu di mana letak kita memulai slip knotnya. Tarik slip knot ke dalam bagian ini tadi, lalu kita chain 7. Slip stitch di atas di bagian bahu tadi ya, cari posisi yang tidak terlalu kendor. Kemudian sebentar. Nah, ini ya. Kemudian kita buat 6 CH. Dilanjutkan 1 CH atau slip stitch di bagian belakangnya. Nah, seperti itu. Chain 1. Potong benangnya, kemudian silakan dirapikan sisa-sisa benang. Nah, seperti ini jadinya yang overallnya tadi untuk anak laki-laki ya. Lucu ya. Oke, kita lanjutkan lagi membuat yang aplikasi baju untuk yang gaun. Sama seperti yang sebelumnya, kita mulainya dari bagian bawah lengan supaya bekas slip stitch di chain ketiga awal itu tersembunyi teman-teman ya, nggak kelihatan dari depan ataupun belakang. Oke, kita mulai dengan slip knotnya. Jangan lupa di subscribe channelnya dan di like videonya teman-teman ya. Kalau kamu ada hal-hal yang tidak mengerti tentang tutorial ini, silakan kamu tanyakan di kolom komentar. Nah, kita isi setiap stitch. Untuk R1 roknya ya, kita buat rok di sini. Jadi di R1-nya setiap stitch itu kita isi dengan 1 DC, kemudian bergantian di sebelahnya kita isi 2 DC. Di sebelahnya lagi 1 DC, kemudian dilanjutkan lagi dengan 2 DC. Seperti kita membuat R1 pada bagian leher tadi ya. Lanjutkan hingga 1 putaran. Nah, kalau sudah hampir selesai seperti ini, teman-teman tinggal kita slip stitch nanti di chain ketiga awal ya. Nah, ini karena saya mulainya tadi setelah 3 CH itu 1 DC, maka di tempat yang sama dengan 3 CH saya tambahkan 1 stitch supaya sesuai dengan urutan 1 2 1 2. Seperti ini ya. Oke, lanjut kita ke R2. Di R2 kita mulai 3 CH lalu isi semua stitch hanya dengan 1 DC saja. Jadi jumlah stitchnya tidak bertambah di row 2 ini ya. Jika sudah selesai, kita tinggal slip stitch di chain ketiga awal. Oke, kita masuk ke R3-nya. Di R3 kita buat cara yang sama dengan R1 roknya tadi, yaitu membuat 3 CH lalu bergantian di sebelahnya diisi dengan 1 DC, 2 DC, 1 DC, 2 DC. Nah, seperti itu terus teman-teman ya sampai selesai. Gampang kan ya membuat roknya? Oke. Ini udah hampir selesai. Tinggal 2 DC. Kemudian saya slip stitch di chain ketiga awal. Itu suara si kecil saya ya, maaf jangan terganggu dengan suara itu ya.
fokus saja ke materinya. Kalau sudah selesai semua, tinggal slip stitch ya di DC yang pertama, DC yang ketiga awal, lalu kita rapikan sisa benangnya masih sama dengan bantuan jarum sulam. Jika semuanya sudah rapi, kita akan mulai membuat bunganya. Ini sama dengan video gantungan kunci yang dress mini itu ya. Ini juga sama bunganya dari magic ring, lalu kita buat 5 CH, kemudian slip stitch, kemudian buat 5 CH lagi, kemudian slip stitch lagi di dalam magic ringnya. Ulangi 5 kali sehingga nanti terbentuk 5 mahkota bunga ya. Jika semuanya sudah selesai, kita tinggal chain 1 lalu potong benangnya. Potong benang agak panjang ya. Magic ringnya kita tarik dari belakang, kemudian kita ikat. Untuk hiasan tengahnya saya menggunakan mote. Kebetulan ini motenya bisa masuk pakai jarum sulam. Jadi saya jahitnya langsung dengan jarum sulam. Ya, kalau teman-teman nggak bisa jahitnya pakai jarum sulam, boleh jahitnya pakai benang jahit dulu ya, benang jahit dan jarum jahit biasa. Nah, seperti ini. Tarik ke bagian belakang. Kalau sudah, jangan diikat dulu, nanti kita mengikatnya di bagian di bagian bajunya ya. Jadi perhatikan posisi yang rapinya di sebelah mana. Kalau sudah, kita letakkan bunganya. Bunganya boleh diikat di bagian leher, pinggang, di tempat yang sekiranya manis untuk dipandang ya. Kita tarik sisa benangnya itu dari dalam bajunya dengan bantuan hakpen. Jika kedua benang sudah berada di dalam, tinggal kita ikat, digunting dan dirapikan. Jika teman-teman ingin merapikannya dengan korek api, boleh-boleh saja karena ini berada di bagian dalam ya. Demikianlah tutorial cara merajut pakaian mini berupa dress dan overall dari saya. Jangan lupa teman-teman di like videonya, subscribe channelnya, dan beri komen untuk mendukung perkembangan channel kami selanjutnya. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.